kepada kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing dan juga Kasatgas COVID di daerah masing-masing menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya diantaranya dapat diberhentikan sesuai dengan pasal 78. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Komisi 2 DPR pada Rabu menjadi perdebatan. Menteri Dalam Negeri bisa mencopot kepala daerah yang diduga membiarkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Yakut Holil Khomas, menanggapi instruksi Menteri Tito. Mendagri tentu tidak bisa mencopot kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan serta-merta. Namun dalam peraturan perundang-undangan pencopotan kepala daerah itu memang memungkinkan. Hanya saja tata caranya tidak mudah, karena yang berhak memberhentikan adalah Presiden melalui usulan DPRD. Dan ini pun harus memenuhi prasyarat yang sudah ada di ketentuan perundang-undangan. Senada dengan politisi Senayan, kepala daerah juga menyatakan pemerintah pusat tak bisa memberhentikan kepala daerah yang dipilih rakyat meski ada di tengah pandemi COVID-19. Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, ya, itu filosofinya, sehingga tidak begitu saja bisa diberhentikan. Namun undang-undang itu mengatur apabila kepala daerah itu memang tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau melanggar undang-undang, itu ada jalan untuk memberhentikan itu. Tapi itu prosesnya cukup panjang dan harus ada pembuktian gitu ya. Kenapa? Agar tidak ada politisasi gitu, agar tidak ada politisasi. Saya kira kita harus melihat lebih arif lah, karena menghukum orang ada rambu-rambunya, kecuali rambu-rambu itu sudah dihilangkan, dihapus, diubah. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Meski demikian, ada juga kepala daerah yang mendukung instruksi Menteri Tito diterapkan. Mendagri rencananya akan mengeluarkan peraturan terkait apabila ada pimpinan daerah yang melakukan kesalahan protokol kesehatan bisa dipecat dari gubernur sampai wali kota. Setuju, biar kepala daerah serius. Aturan memberhentikan kepala daerah sudah ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tepatnya di pasal 78 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengapa kepala dan wakil kepala daerah berhenti. Sementara di pasal 83 undang-undang tersebut ada syarat bagaimana pemberhentian bisa dilakukan, termasuk tindak pidana yang diancam penjara minimal 5 tahun seperti korupsi, terorisme, makar, dan yang bisa memecah negara. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga ada mekanisme pemerintah pusat bisa mencopot kepala daerah, yakni yang melanggar sumpah jabatan dan larangan, tapi tidak langsung diberhentikan. Ada proses top down ya, Mbak Sofia. Top down inilah yang kita bicarakan hari ini, gitu ya. Diberhentikan karena apakah melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan yang ada di Undang-Undang 3, melanggar kewajiban dan sebagainya. Ada yang kemudian berhenti pada sanksi fiskal. Ada yang kemudian berlapis-lapis. Setelah teguran tertulis 2 kali tidak diindahkan, maka kalau bahasa sederhananya disekolahkan. Ada pembinaan khusus di pemerintah, di Kemendagri, disekolahkan secara khusus lewat pembinaan tadi. Selama 3 bulan, itu juga tidak ada perbaikan, maka untuk pelanggaran tertentu, itu kemudian akan berujung pada proses-proses yang lebih kuat. Di mana pemerintahan sementara dan sebagainya. Nah, perdebatan ini berawal dari anggapan pemerintah pusat yang menilai sejumlah kepala daerah lalai menertibkan dan membubarkan kerumunan saat acara yang digelar Rizik Syihab sepulangnya dari Arab Saudi. Kerumunan simpatisan Rizik terjadi sejak Selasa 10 November di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 November dan pada Sabtu 14 November saat peringatan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik di Petamburan, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.